Ini aku mau lurusin dulu soal kata diet. Diet, oke oke. Diet itu bukan khusus untuk menurunkan berat badan. Oke, Jadi diet itu bisa menurunkan kan berat berat badan, badan, bisa buat naikin berat berat badan. badan, atau misalkan orang diabetes, diet diabetes. Wait, how it works itu karena kalau kebiasaan minum antibiotik, ibaratnya kayak bakteria itu jadi kebal gitu. Betul, jadi kebal. Jadi Oke, kadang misalkan kita sakit flu. iya. Flu itu penyebab tersebutnya virus, bukan bakteri. Yang disebabkan sama bakteri sama disebabkan sama virus itu apakah gejalanya Beda. mirip atau beda? Beda, Yang gimana? pertama adalah ke dokter Iya, pastinya. Yang oke. kedua kita biasa lihat dari gejalanya gitu. Kalau misalnya orang yang sering begadang dok pas lagi puasa, itu ada efeknya nggak sih ke kesehatan? Pasti. Jadi begadang secara umum tuh udah nggak bagus gitu. Pada saat kita tuh tidur, ya tubuh beristirahat lah gampangnya. Hmm. Dan faktanya juga, misalkan kita kurang tidur, itu mempengaruhi produksi antibodi juga. Hey everyone, welcome back to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea. Hari ini aku senang banget karena bakalan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan dan yang pastinya seputar kegiatan sehari-hari bareng seorang dokter muda yang dikenal luas sebagai influencer kesehatan di sosmed. Ada Dokter Aiman Alatas. Hai, halo semua. Halo Thank you so Agatha. much. Thank you so much for Thank you coming so to much my juga udah podcast. diajak ke Ya ampun, podcastnya. aku senang banget loh karena sebenarnya yang pengen invite you is not only my team but also me. Karena I have Aduh, so many questions yang come from me. Jadi makanya I'm so excited to talk to you dan especially ini spesial banget karena lagi ibadah puasa ya. Jadi banyak banget betul-betul. teman-teman di sini yang nonton yang pastinya lagi menjalankan ibadah puasa dan pengen tahu gimana caranya bisa berpuasa dengan pola hidup yang sehat gitu. Jadi makanya langsung aja I will ask you a few questions. Siap. Siap ditanya macam-macam ya Banyak ya. pokoknya. Karena sebenarnya lucunya dari podcast aku tuh mostly audiensnya Gen Z. Oke. Dan Gen Z tahu sendiri ya, aku juga Gen Z, jadi makanya kadang-kadang emang suka kepikiran sih, even though aku pribadi gak ikut puasa, tapi banyak banget teman-temanku yang puasa tuh dijadikan sebagai sebuah event untuk diet. Oke. Nah, kalau misalnya let's say nih, mau diet pas puasa, itu sebenarnya doable apa enggak sih? Sebetulnya kalau bisa dilakukan atau enggak sih bisa-bisa aja. Oke, Cuman ini banyak kesalahpahaman oke, gitu. Sebenarnya puasa itu kan jeda waktu makannya aja yang berbeda. betul. Jadi urusan kita mau naik atau turunin berat badan tergantung apa yang dimakan pada akhirnya. Oke, betul. Ya kan? Gitu. Kalorinya berarti. Kalorinya. Heeh. Ini aku mau lurusin dulu soal kata diet. Diet, oke oke. Diet itu bukan khusus untuk menurunkan berat badan. Diet Oke. itu artinya adalah pengaturan pola makan. Oke. Jadi diet itu bisa menurunkan Kan berat berat badan, badan, bisa buat naikin berat berat badan, badan, atau misalkan orang diabetes, diet diabetes berarti yang kurangin low gula, sugar atau buat hipertensi yang kurangin kurangin. garam Oke. gitu. Jadi diet itu kata dasarnya itu. Oke. Jadi misalkan diet untuk menurunkan berat badan, jadi balik lagi apa yang kita makan karena pengaturan pola makan. Oke. Apakah bisa dilakukan saat puasa? Puasa. Bisa. Permasalahannya nih, kalau Iya. Agatha tahu kalau kita buka puasa, nggak usah deh. Agatha kan lihat kalau orang buka puasa, yang dimakan apa? Gorengan, Ya, manis, takjil yang takjil. di mana-mana gitu Iya, kan. iya. Makanan yang Iya, manis-manis itu betul. kalorinya sangat luar biasa tinggi sekali gitu. Betul. Jadi ya misalkan berekspektasi untuk diet tapi makannya kayak gitu, ya mungkin agak susah juga. Oke. Kecuali ya memang makannya sedikit. Kan banyak yang makannya jadi sedikit banget, nggak sahur juga ada yang minum air doang. Oh, oke. Mungkin secara kalori berkurang, tapi bisa dibilang itu diet yang nggak sehat begitu. Itu sebenarnya mirip intermittent fasting apa enggak sih, Dok? Kalau Pada itu? pada Pada dasarnya dasarnya ya? sama gitu. Oh, Makanya oke. kalau melihat jurnal di luar negeri, Nah. itu dibilangnya Ramadan adalah intermittent fasting Ramadan. Pakai istilah Oh, begitu. oke. Karena kalau orang Muslim di bulan Ramadan emang ada jeda makannya. Pada dasarnya intermittent kan juga jeda Jeda makan makan kan. ya. Cuman perbedaan mendasarnya adalah kalau Ramadan kan sama sekali nggak boleh minum sama sekali. Iya, Kalau intermittent kan masih boleh boleh atur. asal yang 0 kalori gitu. Betul. Sebelah makannya jedanya sama, misalkan Ramadan mungkin di Indonesia lebih singkat Hmm. 12-13 Iya, jam, tapi kalau intermittent kan biasa pakainya 16, 16. 18, 20 kan Iya, gitu. Sebenarnya pada dasarnya sama sama, aja. sama aja begitu. Tapi kalau misalnya nih, pengen banget diet menurunkan berat badan pas puasa. How to do it?
Jadi yang pertama adalah yang terpenting dan banyak belum dilakukan adalah menghitung kebutuhan kalori. Itu Oke, basicnya. Jadi gimana kita mau tahu berat badan kita turun, tapi kita nggak tahu kebutuhan kita nih berapa sebetulnya hmm, setiap oke, harinya. oke, oke. Jadi Gen Z ini kan punya HP ya pastinya ya, main sosmed. Nggak mungkin Iya, nggak main sosmed iya, gitu. Jadi yang dicari ini di internet, berapa kebutuhan kalori sehari. Biasanya ada kalkulatornya, oke. kalkulator kebutuhan kalori. Itu faktornya yang mempengaruhi apa Yang aja? pertama adalah berat badan, tinggi badan, Mhm. sama seberapa sering kita beraktivitas di tiap Oke, minggunya. Nanti di oke. kalkulator kita tinggal masuk-masukin aja. Masuk-masukin. Nanti keluar tuh kebutuhan kalori misalkan 2000 Oke, kilokalori sehari oke. gitu. Nah dari situ kita tahu kita butuh 2000, berarti kalau mau turunin berat badan harus kurang dari Dari situ situ. defisit Defisit berarti. yang bagusnya defisit itu 300 sampai 500. Jadi kurang Oke, lebih 1500 sampai 1700 lah 500. gitu yang oke. Oke, Biar nggak terlalu berlebihan, turunnya juga nggak bagus gitu. oke. Kalau misalnya mau naikin berarti harus Harus lebih lebih dari surplus situ, berarti. 2000, 2200. Nah, kita udah tahu nih baseline kita kayak seperti apa. Nanti Heeh, kita atur dari makannya. Kan makannya biasanya cuman pas buka dan heeh, sahur. sahur. Makan beratnya. Kita nggak tahu Iya. selingannya sampai malam ditambah Sama apa-apa aja, lagi ya, ya ya, ya. gitu. Berarti ya pas buka kita atur. Yang terpenting adalah pola gizi seimbang tadi. Oke, Jadi kebanyakan pas buka puasa itu makannya kan yang tinggi karbohidrat. betul. Goreng-gorengan, Gorengan. pakai tepung, Iya, digoreng, dan lainnya. Apalagi bakwan tepung semua kan iya. gitu. Terus yang manis-manis. Jadi yang terpenting adalah pola gizi seimbang. Jadi kita butuh karbo penting, Oke, protein penting penting. banget, dan jangan lupa lemak itu kita Itu juga. butuhkan. Jadi jangan kita menghindari lemak, tapi asal jangan berlebihan Oke. gitu. Jadi lemak itu dipakai juga buat regulasi hormon dan lainnya gitu. Heeh. Dan jangan lupa yang terpenting juga mikronutrien, Vitamin gitu ya, vitamin, namanya zat besi, besi. dan lainnya. Karena banyak perempuan nih Gen Z, perempuan remaja itu banyak yang mengalami anemia, remaja Iya, kurang perempuan. iron ya. Nanti ada fakta-fakta, salah satu faktornya nih kebiasaan orang Indonesia. Jadi yang terpenting itu, jadi proteinnya dicukupi, Heeh. karbohidratnya juga, lemak dan mikronutrien. Oke. Kemudian sama minuman saat dimakannya, bagusnya saya air Heeh, putih. air putih. Orang Indonesia suka makan pakai teh. Iya, betul. Teh Teh manis. manis. Sedangkan teh kalau misalkan dimakan bersamaan dengan makanan yang tinggi zat besi, menghambat penyerapan zat besi. Oh, oh iya. Faktanya, makanya kalau misalkan punya anemia atau Iya, perempuan biasanya apalagi ada menstruasi iya. kan cenderung relatif lebih mudah Udah, ya. anemia. Jangan makan berat pakai teh. Kalau pakai teh penyerapan zat besinya jadi terhambat. Itu teh tawar, teh manis Teh sama aja. apapun. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada zat tanin yang menghambat penyerapan zat besi. Misalkan kita makan daging dan lainnya yang tinggi zat besi, itu bisa dihambat gara-gara tehnya tadi. Oh, Zat yang ada di tehnya. alah. Jadi jangan minum teh pas lagi makan berat. Itu Kalau teh aja atau kopi juga? kopi juga tapi relatif teh yang Teh lebih ya, lebih yang lebih mm-mm. prevalent ya. Kalau mau lebih bagus lagi es jeruk. Kalau jeruk itu malah meningkatkan penyerapan zat besi. Cuman es jeruknya jangan gulanya kebanyakan juga ya. Gitu mungkin yang Jeruk murni fresh ya juice kalau atau bisa ya. paling gampang air putih aja lah. Oke. Jadi bukan dilarang untuk minum teh, boleh minum Mm-mm. teh, tapi jangan bersamaan dengan makan Makan. berat tadi Oh, oke. gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang ini kalau aku ya, aku kalau pesan makan minum nih di Mm, restoran, jangan beli air putih lah ya kan mm, rugi ya harus mm. minum air putih. Jadi belinya iced tea Nah itu gitu. kebiasaan, ini Ternyata kebiasaan orang Indonesia kebiasaan Indonesia kan, banget ya. betul kan? Karena Iya, kan iya. ya ada beberapa slogan lah Iya, iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Sebenarnya nggak dilarang boleh, tapi jangan makanan berat. Misalkan lagi teh minum biskuit atau Biskuit itu apa nggak itu masih apa-apa, oke. Tapi tapi jangan kalau yang kayak sama daging gitu ya. betul, yang tinggi zat Sayang besi, soalnya. sayang penyerapan zat besinya jadi terhambat Oke. gitu. Tapi ya dok, kalau misalnya diet itu kalori based, misalnya makan junk food nih. Junk food tuh kan kalorinya tinggi, tapi udah nih, misalnya cuma makannya satu burger, and we don't eat anything else. Itu bisa turun apa enggak? Jadi tergantung kebutuhan kalorinya berapa, terus burgernya seperti apa juga. Misalnya kebutuhan kalori 2000 tadi. Terus kan kalau mau diet harus di 1700 Hmm. misalnya. Terus satu burger bisa 400 kalori. So only burger, terus tanpa yang lain-lain minumnya air putih. And then you skip snack-snack yang Hmm. lain. Apakah akan turun? Pasti turun. Pasti turun. Pasti turun. Cuman nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Jadi komposisi badan kita tuh ada lemak dan ada muscle. Betul. Kalau misalkan kita makan yang junk food tadi, junk food tuh high kalori biasanya, tapi nilai gizinya sangat kurang. Jadi misalnya terlalu tinggi karbo, proteinnya kurang, Kurang. lemaknya tinggi gitu. Mungkin makannya cuma satu, kebutuhan kita 2000, misalnya kita let's say kita Iya. bilang gitu, ya pasti turun gitu. Cuman nggak sehat. Sedangkan komposisi badan kita nih ada muscle, ada lemak.
Kalau misalkan masalah sangat rendah karena konsumsi proteinnya rendah, lemaknya tinggi, akan mempengaruhi aktivitas. Oke, Contoh gimana tuh? gampangnya adalah mungkin efek berasanya itu bakal nanti jangka panjang pas kita ditambah nggak olahraga ya, ditambah efek jangkanya Oke. pas namanya sarkopeni. Makanya ada lihat nggak lansia-lansia ada yang masa ototnya kurang, mau bangun aja susah. Oke. Ya kan, mau Iya. berdiri aja susah, jalan aja susah. Atau Iya. mungkin let's say nggak usah deh yang terlalu tua, udah 40-50-an tahun, udah mau berdiri aja susah. Susah. Karena masa ototnya kurang. Itu karena kebiasaan makanan kita pas lagi muda nggak bagus. Ditambah nggak Oh, olahraga, karena alah. proteinnya kurang dan lain. Sehingga akhirnya mengganggu aktivitas tadi gitu. Yang kedua adalah biasanya mikronutriennya juga kurang, vitaminnya Oke. kurang dan lain yang pasti akan mempengaruhi ada penyakit-penyakit tertentu, Oke. defisiensi vitamin dan lainnya gitu. I Jadi see. banyak faktor, mungkin paling gampangnya nih anak Gen Z masih muda, semangat, nggak berasa nih sekarang. Iya. Mungkin bakal berasanya 15 tahun atau 20 tahun Iya. kemudian. Saat kita berasa udah mulai bertambah usia, ternyata kita cek masa otot kita kurang, malah lemaknya terlalu banyak. Banyak. Terus yang kedua terpenting adalah semakin kita masa ototnya semakin sedikit, metabolisme kita makin jelek. Makanya Oke. kenapa ada orang kok makan banyak tapi kok cepet Gagal. kurus Ya. atau cepet, karena mungkin ototnya banyak banget. Sehingga metabolisme tubuhnya jauh lebih bagus. Sehingga kenapa orang yang sudah berotot makan banyak mau kurus lebih gampang. Karena masa ototnya itu Ya. tinggi. Oke. Jadi dia lebih mudah membakar Bakar. sehingga turun berat badan akan lebih mudah walaupun makannya banyak gitu. Kan banyak ada yang misalkan binaragawan atau siapa Iya, makannya banyak. banyak. Tapi tetap maintain-nya bagus karena Iya. masa ototnya tinggi tadi. Sedangkan kebanyakan termasuk aku juga mungkin kali ya di luar sana nggak olahraga, makan berantakan, masa ototnya kurang, lemaknya tinggi, mikir suka ngomong kayak gini, duh makan angin aja gemuk gitu, ya kan? Ada yang kayak gitu kan? Iya, iya, Ya iya. karena Iya. komposisi tubuhnya nggak sehat tadi, sehingga metabolismenya nggak bagus. Jadi mau makan, mungkin makan naik dikit aja, makan surplus sedikit aja itu bisa sangat Langsung gemuk. mempengaruhi pada akhirnya. Oke. Jadi gampang naik, Naik. susah turun. Oke. Karena metabolismenya jadi nggak bagus, karena komposisi badannya nggak bagus Tapi gitu. gimana cara increase muscle mass? Yang pertama adalah konsumsi protein. Protein. Yang kedua adalah olahraga. Oke. Dan olahraganya nggak bisa kardio, jalan itu Nggak bukan. bisa. Nah, harus weightlifting. meningkatkan masa otot. Banyak yang mikir nih, banyak nih mungkin Agatha atau Iya. teman-temannya lah di Iya. sosial media Iya. gitu, mungkin lihat kita di konten, mikirnya perempuan jangan ngangkat Weightlifting, beban, iya. takut ototnya kegedean. Nggak bakal segede itu. Jangan ekspektasi banget, otot ya. cowok sama otot cewek itu udah beda Iya, gitu. betul. Jangan ekspektasi bahwa otot cewek walaupun naikin masa otot olahraganya akan segede itu. Oke. Kecuali emang into menjadi binaragawan, Binaragawan, karena ya. konsumsinya juga akan berbeda, mungkin tambah suplemen, Oke. maka binaragawan cewek bisa gede-gede. Tapi kalau misalkan kita olahraganya cuma 3 kali seminggu, terus latihan bebannya sekedarnya untuk menaikkan seadanya. masa otot, nggak bakal sebesar itu Paham, gitu. Jadi jangan ekspektasi bahwa cewek nggak boleh olahraga yang naikin masa otot karena takut kegedean, nggak akan gitu. Oke. Jadi olahraga itu yang terpenting, yang naikin masa otot juga, plus kardio juga, terutama yang mau nurunin Berat fat. badan. Nurunin fat ya. Jadi jangan lupa olahraga untuk naikin masa ototnya, angkat beban dan lain. Karena banyak perempuan tuh kayak yoga dan lain, which is itu sangat bagus buat flexibility, buat kardio. Tapi jangan lupa masa ototnya juga harus ditingkatkan. Harus dijaga ya. Ditambah dengan kebutuhan proteinnya yang tercukupi gitu. Tapi kan tadi dokter mention soal vitamin ya. Dan kalau misalnya diet gak sehat itu kebutuhan vitaminnya tidak terpenuhi. Apakah bisa diganti dengan suplemen? Kalau ditanya bisa diganti, bisa. Oke. Cuman suplemen adalah tambahan. Nah ini yang pola pikirnya harus diubah. Oke. Jadi jangan kita berharap dari suplemen, kan banyak yang minum suplemen A, B, C, D, E. Iya, betul. Padahal yang harus diperbaiki itu basicnya, gizinya. Makanya bukan aku dokter yang anti suplemen. Jadi kalau memang dirasa contoh defisiensi vitamin D gitu, banyak orang Indonesia yang defisiensi vitamin D yang mungkin terpapar sinar mataharinya kurang jadi nggak teraktivasi, atau konsumsi makanan vitamin D-nya itu juga kurang gitu. Jadi karena defisiensi kita boleh minum suplemen jadi untuk menambah kebutuhan vitamin D tadi gitu. Cuman pola pikir yang harus ditekankan itu adalah makannya yang diubah gitu, bukan utamanya suplemen. makannya dulu. Makannya yang diubah. Misalkan kita konsumsi multivitamin, contohnya multivitamin ada vitamin D, C, dan lainnya lah gitu.
kita konsumsi sehari-hari, misalkan konsumsi vitamin C-nya udah cukup sebetulnya. Sedangkan suplemen nggak bisa kita atur kan, vitamin C-nya nggak usah, karena udah jadi satu Iya, package betul, kan. betul. Faktanya adalah konsumsi vitamin berlebihan, sisanya akan dibuang oleh tubuh. Iya. Contoh, kita minum suplemen vitamin C 1000 1000 mg. ya. Tubuh pada hari ini cuma butuh, orang sehat, nggak ada penyakit, biasanya cuma 100 mg. 900-nya dibuang sama tubuh lewat ginjal Ginjal. atau lain. Mungkin efek long term-nya ada efek ke ginjal dan lainnya ya, Iya. tapi long term banget ya, nggak yang dalam waktu cepat Iya. gitu. Pada akhirnya konsumsi yang berlebihan suplemen pun Oke. akan dibuang tubuh dan nggak bagus juga. Makanya yang terpenting adalah gizinya yang harus dipantau dan harus diubah menjadi lifestyle. Karena pada Harus dasarnya konsisten ya, menjadi nggak bisa. konsisten tadi, kalau misalkan faktanya telah dicek, oh vitamin D-nya kurang atau anemia, HB-nya rendah, oke, butuh suplemen zat besi, suplemen vitamin D gitu. Iya. Nah itu boleh, oke. Tapi jangan jadikan konsumsi multivitamin itu menjadi sebuah kebiasaan Oh, gitu. oke. Jadi sebenarnya nggak direkomendasiin buat minum vitamin setiap hari kalau misalnya tanpa anjuran Betul. dokter kali ya. Saran aku gitu, karena pada dasarnya kita dokter menyarankan harus gaya hidup sehat gitu. Iya. Karena suplemen basicnya ada sebuah tambahan, jadi kalau misalnya kita nggak perlu tambahan, ya nggak usah minum tambahan tadi atau suplemen tadi gitu. Oke. Walaupun memang suplemen dibutuhkan juga dalam beberapa case gitu. I see. Balik lagi ke soal diet pas puasa ya dok ya. Kalau misalnya pola makan yang baik dan aktivitas yang disarankan supaya tetap sehat pas puasa tuh kayak gimana? Yang pertama adalah, nih suka kebiasaan orang makan itu suka kalap. Jadi yang terpenting misalkan kita lagi buka terutama, yang pertama adalah selain jenis makanannya adalah volume makan yang kita asup. Kadang tuh suka berlebihan. Kalau berlebihan jadi masalahnya perutnya nggak enak kan, jadi kembung atau jadi perutnya begah atau panas, jadi aktivitasnya terhambat atau terganggu. Jadi volumenya harus secukupnya. Nah ini suka lapar mata lah, teman-teman di sana suka, apalagi takjil semua dibeli gitu. Gorengan dibeli, minuman manis dibeli gitu. Jadi secukupnya aja. Yang kedua adalah jenis makanannya. Ada terutama nih punya orang masalah pencernaan misalkan mah. Udah tahu makan pedas memicu, dipaksa makan pedas. Akhirnya jadi problem, mengganggu aktivitas juga pada akhirnya. Gizinya, jadi jangan cuman yang high karbohidrat. Jadi jangan lupa proteinnya dan lainnya. Dan kalau bisa pilih karbohidrat kompleks. Jadi kan contoh karbohidrat simpleks, contoh paling gampangnya gula atau nasi putih lah, indeks glikemiknya biasanya rendah. Gampangnya teorinya kalau karbohidrat simpleks itu saat dipecah oleh tubuh, gulanya itu di dalam tubuh langsung tinggi dalam waktu gitu ya? Glucose spike dalam waktu cepat. Mungkin nggak berapa lama kita langsung berenergi, cuman habisnya langsung habis. Jadi nggak maintain, nggak tahan lama. Beda sama karbohidrat kompleks. Contohnya ya gandum atau nasi merah, dia termasuk lebih kompleks. Dia dipecahnya lebih perlahan, sehingga si gulanya itu lebih bertahan lama. Di-maintain, nggak langsung tiba-tiba tinggi. Jadi lebih ini ya dok, nggak cepet lapar lagi. Betul, makanya terasa lebih kenyang lebih lama. Karena dipecah, karena lebih kompleks lah, tubuh lebih kompleks untuk memecah karbohidratnya, gampangnya kayak gitu. Oke. Terus jangan lupa yang terpenting sayuran, salad juga penting, sama kalau bisa konsumsi probiotik, karena jangan lupa pencernaan yang baik, kita ya akan pada akhirnya pencernaan mempengaruhi ke semuanya, kan sampai ada yang bilang bahwa pencernaan otak kedua gitu, karena imun di situ dan lainnya, atau masalah pencernaannya kita udah keganggu gitulah basicnya gitu. Cuma kan banyak orang di Indonesia yang sibuk nih. Misalnya kayak waktu buka puasa tuh cuma sempetnya makan dikit doang. Terus ada activity lain, baru makan beratnya tuh di tengah malam. Itu ada impact-nya nggak sih ke badan? Sebenarnya nggak ada masalah. Yang terpenting adalah saat jendela makan. Mungkin bahasa gampangnya saat kita lagi buka puasa, gizi kita tercukupi. Malah banyak yang bagus kayak gitu. Contoh misalnya saat buka, yang tadinya lambung kita kosong, jangan dimasukin banyak, akan kaget. Sehingga dikit dulu, misalkan makanan yang manis, kurma, dan lainnya. Atau boleh, gorengan bukan nggak boleh ya, tapi secukupnya. Misalkan satu gorengan lah, misalnya lagi pengen banget gitu. Besok kan ada beberapa orang yang ibadah, sholat, dan lainnya, bahkan sholat taraweh. Terus makannya setelah sholat taraweh, itu it's okay. Nggak ada masalah gitu. Cuman jangan yang abis itu nggak makan sama sekali. Jadi gizinya kurang. Nah, itu bisa bahaya. Kalau gizi kurang kan mempengaruhi aktivitas kita juga saat lagi puasa.
gulanya lebih rendah, nggak ada energi, jadi capek dan lainnya juga Oke, gitu. And it's very interesting tadi dokter mention about probiotics karena um, I heard that your background itu di microbiology, is that correct? Betul, Nah betul. itu microbiology itu belajar tentang apa sih dan spesialisasinya di bagian apa? Oke, jadi ini mau kasih tahu dulu microbiology itu adalah mikroorganisme. Jadi ilmu yang mempelajari bakteri, virus, dan jamur pada umumnya. Ada beberapa misalkan di luar sampai parasit dan lainnya. Cuman kalau di kedokteran namanya spesialis mikrobiologi klinik. Jadi kita cuma spesifik mikroorganisme tadi, bakteri, virus, jamur yang berhubungan sama manusia. Jadi yang di luar manusia kita nggak pelajari lah, gampangnya begitu. Nah, kalau di kedokteran di Indonesia, kita mempelajari bakteri, virus, dan jamur pada manusia yang hubungan sama manusia. Paling sering penyebab infeksi. Contoh gampangnya COVID-19. Kita yang mencari tahu penyebabnya nih. Misalkan Agatha di swab. Habis itu kita yang cari ada virusnya atau enggak. Nah, itu tugas dokter spesialis mikrobiologi salah satunya. Begitupun dengan penyakit infeksi lain. Lagi tipes, kita cari ada nggak bakteri salmonellanya. Tipes itu bukan karena capek ya. Tipes itu karena ada bakteri. Nah, itu di pencernaan tadi. Nah, itu ada nggak kita yang mencari? Ada nggak sih bakterinya di tubuh manusia pasiennya gitu. Itulah tugas utama kita. Selain itu, kita juga mempelajari pencegahan infeksi. Jangan sampai ada infeksi dari satu pasien menyebar ke pasien lain. Sama yang terpenting juga nih mau dikasih ke orang-orang sama programnya pemerintah juga adalah resistensi antibiotik. Jadi karena kebiasaan minum antibiotik sembarangan, jadi bakteri ini jadi banyak yang resisten dan bakteri ini bisa nyebar. Dan faktanya di 2030 nih pembahasan next yang mungkin ya suatu saat. Jadi ada diprediksi itu 30 juta orang meninggal karena resistensi antibiotik dan dibilangnya silent pandemic gitu. Karena udah terlalu, jadi how it works itu karena kalau kebiasaan minum antibiotik, ibaratnya kayak bakteri itu jadi kebal gitu. Betul, jadi kebal. Jadi kadang misalkan kita sakit flu. Flu itu penyebab terseringnya virus, bukan bakteri. Kita minum antibiotik nggak bakal bunuh si virusnya. Sedangkan di tubuh kita ini banyak bakteri lain, kita bilangnya mikrobiom atau bakteri transien gitu. Jadi bakteri yang nemplok di tubuh kita nggak menyebabkan penyakit, tapi saat dipaparkan antibiotik karena antibiotik sifatnya seluruh tubuh, dia akan terdampak. Dosisnya mungkin nggak sampai membunuh, sehingga dia beradaptasi. Dia muncullah gen-gen yang menyebabkan dia jadi resisten. Dan bahayanya, bakteri yang tadi misalkan di saluran nafas bisa nyebar ke orang sekitar. Mungkin di kita bakteri itu tidak menyebabkan penyakit. Tapi di lansia, kalau kita lagi batuk-batuk, keluar tuh bakteri-bakteri, kena lansia yang imunnya rendah, dia bisa menyebabkan masalah di lansia tersebut gitu. Berarti kalau misalnya lagi sakit flu, ini agak off topic dikit ya. Yang disebabkan sama bakteri sama disebabkan sama virus itu apakah gejalanya mirip atau beda? Yang pertama adalah ke dokter pastinya. Yang kedua kita biasa lihat dari gejalanya gitu. Misalkan contohnya kalau batuk-batuk itu ada yang warna slemnya jadi kehijauan, biasa tanda infeksi karena bakteri, bukan virus. Biasanya kita lihat dari kalau 3 hari pertama tuh kita agak susah bedainnya. Makanya misalkan kita lihat, misalkan karena virus tuh relatif lebih cepat sembuhnya. Misalkan 3 hari, terus hari keempat kelima udah enakan sembuh gitu. Misalkan 3 hari demam masih tinggi, nggak turun-turun, terus ditambah batuk tambah parah, padahal udah istirahat, minum cukup. Kita boleh berpikir bahwa mungkin ini karena bakteri gitu. Tapi pastinya konsultasi ke dokter. Dan antibiotik ini harusnya pakai resep dokter. Cuman sayangnya di Indonesia mungkin ada beberapa oknum lah ya gitu bisa mendapatkan dengan bebas kayak gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke puasa ya. Kalau puasa kan tubuh tuh mengalami perubahan metabolisme nih. Apakah perubahan ini juga berdampak sama the microbiome, the gut microbiome? Sama gimana caranya bisa menjaga balance of the microbiota di saat selama puasa itu? Oke, jadi yang pertama mungkin banyak yang nggak tahu nih Agatha, microbiota nih apa dulu. Jadi microbiota adalah mikroorganisme yang hidup alami di tubuh kita. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki di kulit kita nih banyak microbiome atau bakteri yang memang hidup dan menjaga sebetulnya. Dan paling banyak itu di pencernaan. Makanya suka dengar kan minum bakteri baik biar pencernaannya baik gitu ya contohnya. Nah, itu untuk menjaga microbiome pencernaan bagus. Dan sesuai riset memang puasa ini mempengaruhi gut microbiome, jadi keseimbangannya. Dan sebetulnya keseimbangannya malah jadi bagus gitu kalau dengan berpuasa.
Cuman adalah saat kita refeeding, saat kita berbuka puasa biasanya akan balik lagi gitu. Jadi memang ada beberapa bakteri, kan bakterinya ada jutaan, yang memang ada lebih butuh glukosa. Saat kita nggak puasa kan glukosa jadi berkurang gitu. The which is habis itu menjadi lebih seimbang. Jadi biasanya bakteri yang butuh glukosa tuh kadang kurang baik lah bahasanya. Makanya konsumsi gula berlebih jadi nggak baik juga gitu. Nggak baik buat pencernaan, nggak baik buat mulut juga pada akhirnya. Nah habis itu bakteri baiknya jadi lebih naik, lebih seimbang lah. Nah itu jadi lebih bagus. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita makan juga pada akhirnya. Jadi puasanya sudah baik, tapi kalau pola makannya saat berbuka dan sahurnya nggak baik, ya gut microbiotanya juga bisa jadi jelek juga. Misalkan udah puasa bikin bagus, tiba-tiba kita makan manis-manis di jaw, jadi nggak bagus juga gitu. Tapi kan pas puasa kita cenderung minum lebih dikit ya. Itu bikin bakteri jahat di mulut tuh makin aktif atau enggak sih? Betul banget. Jadi gampangnya adalah kalau misalkan kita lagi puasa kan nggak minum, which is lebih gampang dehidrasi. Salah satu yang mempengaruhi dehidrasi adalah produksi air liur jadi berkurang. Sedangkan air liur itu berguna untuk membersihkan bakteri-bakteri di mulut. Gitu. Pernah tahu kan gigi jadi bolong dan lainnya kan misalkan gara-gara oh ya makanan tinggi gula gitu. Sebenarnya bukan sesimpel itu. Yang nyebabin adalah bakteri jahat di mulut tadi memfermentasi gula yang ada di mulut. Akhirnya menghasilkan asam, akhirnya bikin enamel rusak, gigi bolong, dan lainnya. Jadi si bakteri di mulut juga mempengaruhi pada akhirnya gitu, karena dia kan hidup alamiah. Cuman karena air liur semakin sedikit, jadi bakteri-bakteri jahatnya lebih bisa banyak berkembang. Habis itu mungkin makan yang manis-manis, kesehatan gigi dan mulutnya tidak dijaga. Makanya kenapa ada beberapa orang yang maaf mulutnya jadi lebih bau dan lainnya mungkin ada faktor dari situ juga bisa gitu. Terus gimana caranya supaya bisa tetap fresh even tuh nggak minum? Yang terpenting adalah menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Ini aku nggak tahu hukumnya dalam Islam ya gitu. Apakah boleh berkumur misalkan berkumur dengan ya obat kumur. Itu juga nggak boleh berlebihan juga lah. Berkumur dengan obat kumur misalkan. Yang terpenting adalah saat lagi puasa jangan lupa kesehatan giginya dijaga. Jadi sikat gigi dan kumur mungkin ada beberapa yang tidak membolehkan saat puasa, aku nggak tahu ya. Tapi mungkin sebelum imsak gitu, sebelum mulai puasa bisalah berkumur dan sikat gigi biar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Kan mungkin banyak habis sahur langsung tidur ya. Ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Tapi mungkin coba dibiasakan sebelum habis makan, udah minum udah cukup, sebelum misalkan beribadah sholat subuh bisa sikat gigi dan cuci kumur lah gitu. Biar saat berpuasa giginya udah bersih, nggak ada sisa makanan, sehingga nggak terjadi fermentasi dan lain yang tadi aku jelasin gitu. Kalau misalnya orang yang sering begadang dok pas lagi puasa, itu ada efeknya nggak sih ke kesehatan? Pasti, jadi begadang secara umum tuh udah nggak bagus gitu. Di sini pasti banyak nih, banyak banget nih. Soalnya tadi ada yang ketawa-tawa kan gitu. Berasa ya langsung Berasa banyak. Tapi Gen Z tuh juga suka begadang, apalagi main sosmed, ya kan TikTok dan lainnya kan gitu. Jadi tidur nggak cukup, sahur jadi nggak tidur, jadi mungkin tidur cuma 4 jam. Padahal kebutuhan kita sehari itu, nih kasarnya 6-8 jam gitu. Kenapa sih pada saat kita tidur, ya tubuh beristirahat lah gampangnya. Dan faktanya juga, misalkan kita kurang tidur, itu mempengaruhi produksi antibodi juga. Makanya kenapa kalau mau divaksin kalau bisa tidur cukup. Begitu kalau kita kekurangan tidur, kemampuan tubuh menciptakan antibodi juga jadi nggak bagus, mempengaruhi juga kalau mau divaksin. Kan vaksin mencetus antibodi spesifik. Jadi kalau misalnya tidur nggak cukup, sebaiknya cukupi dulu sebelum mau vaksin. Ini salah satu tips lah gitu. Yang kedua adalah saat kita kekurangan tidur tadi, tubuh kita mengeluarkan stresor. Jadi stres kan tubuh kita, yang harusnya tubuh bisa istirahat jadi enggak. Dia mengeluarkan sitokin-sitokin peradangan. Jadi tubuh kita meradang lah, tanda kutip gitu, karena kita stres dan lainnya. Tapi sitokin ada sitokin proinflamasi yang mencetus peradangan, ada sitokin yang buat melawan infeksi. Nah, sitokin yang buat melawan infeksinya jadi berkurang. Malah yang banyak yang buat inflamasi. Yang inflamasi, yang jadi nggak bagus gitu. Jadi yang pastinya sangat mempengaruhi imun dan nggak cuma pas lagi puasa. Jadi kalau lagi nggak puasa pun tetap harus tidur yang cukup gitu. Dan sebaiknya kalau menurut aku, selain dari tidur yang cukup 6-8 jam, kualitasnya juga. Kan banyak yang tidur-tidur ayam lah, tanda kutip kan. Nah itu jadi nggak bagus juga pada akhirnya. Jadi tidur yang berkualitas gitu. Jadi
kan ada insomnia macam-macam lah gitu. Jadi misalkan kita udah berasa mencoba segala macam, udah ituin HP masih nggak bisa tidur, sebenarnya konsultasi ke profesional aja karena efek long termnya itu nggak bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya orang yang malam begadang, siang tidur, itu bisa diganti apa nggak sebenarnya, Dok? Sebetulnya kan tubuh kita tuh punya irama sirkadian namanya. Gitu kan. Jadi di tubuh kita secara alami tuh punya waktu istirahatnya. Nah, menurut riset ya jam malam tidur karena akan mempengaruhi juga saat kita terpapar cahaya tadi, terpapar matahari itu tubuh kita terpapar cahaya deh, nggak usah matahari. Makanya kenapa kita main HP masih segar, susah tidur kan gitu. Karena tubuh kita itu masih siang hari karena ada matahari tadi, sehingga produksi melatoninnya jadi berkurang gitu, akan mempengaruhi juga. Makanya kenapa kita disarankan tidur yang gelap, menjauhkan HP atau TV dan lainnya, ya biar tubuh tahu beradaptasi bahwa oh ini malam hari nggak ada paparan cahaya, tubuh menghasilkan melatonin yang efeknya ke metabolisme dan lainnya gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak bisa ya kalau misalnya orang sebaiknya jangan gitu. Tapi katanya saat puasa kan orang rentan kena sakit perut atau diare karena makan sembarangan nih waktu buka. Sebenarnya bakteri apa sih yang aktif selama puasa? Jadi kalau bakteri spesifiknya ini tergantung apa kita makan lagi. Nah, misalkan pakai pernyataan makan sembarangan, ini penting banget gitu. Kayak tipes lah kita bahas ya. Tipes itu sebetulnya karena makanan yang nggak bersih. Ada bakteri namanya salmonella gitu. Jadi makanan yang nggak bersih tadi, yang nggak dimasak hingga matang, misalkan di telur, di ayam dan lainnya itu mengandung bakteri salmonella tadi. Nah, saat kita makan, ya akhirnya yang bakterinya masuk menyebabkan si tipes tadi gitu. Cuman faktanya orang Indonesia ini di risetnya tuh banyak bakteri salmonellanya juga ternyata gitu. Jadi yang terpenting kedua adalah cuci tangan sebelum makan gitu. Nah, ini penting banget harus cuci tangan karena kita nggak tahu tangan kita habis kemana-mana ya gitu. Dan nggak cuman saat kita mau makan, yang menyiapkan makanan pun juga harus cuci tangan. Jadi kadang makanannya udah bersih, cuman kita yang penjamu makanan kayak apa ya bahasanya ya, yang menyiapkan makanannya tangannya nggak bersih saat mengolah, jadi terkontaminasi. Itu juga bisa tuh. Tapi sebenarnya yang tempat paling common buat menemukan bakteri salmonella tuh di mana? Surface apa gitu? Kita habis BAB, nah itu paling common. Ya karena ada di pencernaan tadi. Jadi salmonella ini bisa berada di gallbladder, apa bahasa? Kantong empedu. Jadi dia bisa dorman. Akhirnya di beberapa orang dia hidup di situ tanpa menyebabkan gejala. Secara alami itu akan keluar terus-menerus melalui pencernaan kita tadi. Jadi misalkan lagi ada buang air, terus cuci tangan yang nggak bersih, terus dia menyiapkan makan, akan jadi kemana-mana. Itu bisa juga. Yang kedua dari makanan itu sendiri. Dari telur yang terkontaminasi, daging ayam yang terkontaminasi, mungkin dia terinfeksi si bakterinya dan lain itu juga bisa gitu. Kalau telur setengah matang tuh safe apa enggak? Tergantung. Gimana tuh? Jadi kalau misalkan telurnya sudah dipasteurisasi, kebanyakan telur Jepang, it's okay. Cuman ini maaf ya, mungkin regulasi di Indonesia belum ada seperti itu. Mungkin di pasar yang tidak dipasteurisasi, jangan setengah matang. Karena nggak cuman bakteri salmonella doang, ada bakteri-bakteri lain juga bisa gitu. Pokoknya cari yang sudah dipasteurisasi. Ini aku juga nggak tahu ya, misalkan ada telur omega. Ini aku nggak tahu nih telur omega apakah sudah dipasteurisasi atau enggak. Tapi kalau sudah jelas dipasteurisasi sehingga membunuh bakteri-bakteri yang mungkin menjadi patogen, kita bilangnya yang jadi jahat, ya bisa dibilang aman mau dimakan setengah matang atau bahkan nggak matang, yang mentah pun masih bisa. Tapi asal sudah pasteurisasi tadi gitu. Terus kalau masak tuh daging ayam tuh harus matang, betul kan? Daging ayam harus matang, beda sama daging sapi. Kenapa? Karena kalau daging ayam itu bakterinya bisa masuk sampai ke dalam-dalam. Kalau daging sapi di bagian tertentu itu bakteri nggak bisa masuk sampai ke bagian. Sebenarnya ini aku mau kasih tahu fakta. Sebenarnya yang kita makan di ayam, sapi atau di kita itu bukan daging otot. Iya kan? Jadi mungkin orang tahu daging itu sebenarnya otot dia pada dasarnya. Pada gampang ya bakteri yang di ayam itu bisa sampai masuk ke dalam-dalamnya. Jadi makanya harus dimasak hingga matang. Cuman kalau di daging sapi dia cuman bagian surface-nya, misalnya bagian terluarnya, yang di bagian tertentunya tuh enggak. Tetap aman, tetap steril lah bahasanya. Makanya kenapa ada beberapa makanan daging mentah, kan makan sashimi bisa dan lainnya. Berarti itu lebih ke
fisiologi dan anatomi si hewannya ya Betul berarti. sekali gitu. Oke, nice. Oke, mungkin sebelum closing ya dok ya, boleh kasih saran nggak kebiasaan sehat yang harus dilakuin selama puasa? Oke, jadi yang terpenting yang pertama adalah kalau saat kita puasa ini kan hal yang baik, jadi dilakukan dengan cara yang baik Baik. pula gitu. Jadi yang pertama adalah misalkan mau tetap beraktivitas selama puasa tidak terganggu, kita harus aware dengan apa yang kita makan, terutama saat sahur dan berbukanya. Mana yang kita butuh, mana enggak butuh gitu. Dan kita harus tahu kapan kita cukup sama nggak cukup, ini penting juga. Jadi kita harus menjaga hawa nafsu. Oke. Jadi hawa nafsunya kan dalam Islam kan kita selama puasa menjaga hawa Hawa nafsu. nafsu. Hawa nafsunya tuh bukan cuman kayak misalkan ke pasangan atau lainnya. Ya, Hawa nafsunya tuh sesimpel makanan yang kita mau makan buka juga kita harus bisa mengatur menjaga. ya. Jangan kita jadi hawa nafsu semua pengen dimakan gitu. Iya. Jadi makan secukupnya. Yang kedua adalah makanannya juga dipilih. Misalkan udah tahu makan pedas memicu, jangan makan makanan yang terlalu pedas Pedas. atau yang terlalu asam atau misalkan kafein. Kenapa tuh Nah, kafein? jadi yang pertama adalah beberapa orang itu kafein, nggak berapa sih, semua orang sebenarnya pada umumnya kafein itu meningkatkan produksi asam lambung. Oke. Jadi bagi beberapa orang apalagi yang punya gangguan mah itu tuh bahasa Belanda artinya lambung. Sebenarnya kita bilangnya dispepsia atau Oke. gastritis atau GERD Iya. tadi. Misalnya ya kita bilang Siap, masalah iya. sakit mah lah. Itu bisa memicu akhir perut, jadi nggak enak, nyeri ulu hati dan lainnya. Kafein berlebih itu bersifat laksatif. Jadi keluar air jadi lebih banyak sehingga gampang dehidrasi. Dehidrasi. Apalagi pas bulan Bulan puasa. puasa. Nah itu makanya kalau bisa jangan terlalu berlebih minum kafeinnya. Susu. Iya. Ada orang yang nggak bisa minum susu sapi, Iya, intoleransi lupus laktos. intoleransi. Dan faktanya, ada yang mikir, dulu waktu kecil perasaan aman-aman aja minum Iya. susu sapi. Pas udah dewasa, baru perut nggak enak. Iya. Ada nggak kayak gitu? Nah, emang secara alamiah semakin dewasa, jadi kemampuan kita untuk lebih jadi intoleransi laktos. Jadi pada dasarnya laktos ini bukan karbohidrat yang bisa dicerna manusia. Oke. Karena pada dasarnya susu sapi. Oh, oke. Makanya kenapa banyak orang Asia sebenarnya tidak bisa mencerna Mencerna laktos tadi laktos. gitu. Yang Walah. akhirnya ya udah jadi perut nggak enak, kembung dan lainnya Walah. gitu. Nah, kalau udah tahu nggak enak ya jangan dipaksa kebanyakan minum gitu. Iya, Mungkin bisa diganti yang susu lain. non lactose atau almond atau cashew dan lainnya Oh, gitu. oke. Dan yang terakhir adalah hidrasi yang cukup. Jadi Oke. minum air yang cukup, kurang lebih 8 gelas walaupun kebutuhan orang beda-beda. Ya paling gampang 8 gelas lah. Jadi kita bisa atur misalnya 2 gelas pas buka, habis itu sisanya pas sebelum tidur, nanti pas lagi sahur gitu. Oke, jadi yang paling penting balance lifestyle, perhatiin gizi, terus yang pastinya juga yang tadi omongin kalau misalnya kafein dan lain-lain juga harus di-watch ya supaya. Sama olahraga kalau Olahraga. bisa. Penting Oke, banget. olahraga apa yang sebenarnya oke? Jadi yang pertama adalah jamnya juga. Oke. Jamnya diatur. Jadi kalau bisa jam-jam misalkan sebelum berbuka. Oke. Jadi habis itu buka puasa. Misalkan nggak kuat banget, bisalah habis itu setelah buka puasa. Ini faktanya sebenarnya nih sebelum aku syuting ini aku olahraga dulu pagi. Oh alah, Aku oke. puasa. Dulu jangan mikir kita nggak bisa olahraga pada saat puasa. Yang terpenting adalah intensitasnya yang diubah. Jangan kardio. Jangan tiba-tiba lagi puasa kita jalan atau lari, ya capek lah itu. Jadi misalkan kita meningkatkan massa otot yang main barbel atau misalkan push up. Jadi intensitasnya dikurangin, tetap kok kita bisa melakukan puasa gitu. Siap. Terima kasih banyak Dr. Aiman for coming to my Sama-sama. podcast. Banyak banget info dan juga pengetahuan yang didapetin sama aku dan aku yakin sama para penonton juga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys. And I'll see you guys on my next podcast. Bye!